dengan metode numerik. Tuh. Oke, kita mulai dulu. Ini sebagaimana kita tahu ya, persamaan diferensial ini itu sebetulnya eh, apa namanya merupakan menggambarkan suatu slope ya, kemiringan gitu. Nah, cuman nanti pada pelaksanaannya, kalau slope itu kan mendekati nol ya, artinya garis titik singgung itu mendekati nol gitu ya. Oke, nanti pada pelaksanaannya kita bisa menghitung ya macam-macam, misalnya untuk tekanan reservoir gitu ya di berbagai grid, di berbagai sel ya, atau misalnya panas suatu batang besi yang dipanaskan ujungnya misalnya ya, itu panas dari tiap titik itu bagaimana gitu. Itu aplikasinya dan masih banyak lagi ya. Oke, di sini kita bedakan dulu ya, persamaan diferensial itu ada yang mengandung satu variabel bebas, tuh ya. Nah, satu variabel bebas, maka kita sebut dengan persamaan diferensial biasa, ya, ordinary differential equation, gitu ya, persamaan diferensial biasa. Nah, dp per dx sama dengan apa ya, mengandung x saja itu ya, berarti variabel bebasnya itu x saja gitu. Nah, tapi bisa jadi seperti ini nih, ya ini variabel bebasnya apa ini? Nanti kita lihat aja ya. Nah, kalau dalam persamaan diferensial itu mengandung lebih dari eh, apa namanya, satu variabel bebas, nah kita sebut dengan persamaan diferensial parsial ya, partial differential equation itu ya. Nah, misalnya persamaan aliran fluida dalam media berpori ya, itu ada dua parameter, yang satu ruang, yang satu waktu ya. Kita tahu ada dp per dx ya, sebelah kiri misalnya, nanti sebelah kanannya dp per dt ya. X itu adalah ruang, T itu adalah waktu gitu ya. dp per dx fungsi tekanan, perubahan tekanan terhadap ruang ya, ruang apa namanya, posisi ruang ya, dan dp per dt perubahan tekanan terhadap waktu, yaitu persamaan apa namanya, aliran fluida dalam media berpori. Nah, kalau yang ini nih, persamaan di bawah ini ada berapa apa namanya, variabel bebas. Beberapa variabel bebas, ada satu atau dua variabel bebas. Halo, halo, variabel bebasnya ada berapa ini? Halo, halo. Ini udah memperhatikan ya tuh sinyalnya nih. Halo, variabel bebasnya ada berapa? Sekar, hadir Sekar. Hadir, Pak. Nah, iya, itulah ya. Ini variabel bebasnya ada berapa di sini? Ada 2 atau 4 ya, Pak? Berapa? Diulangi, ada berapa? Ada 2 atau 4 ya, Pak? Variabel bebasnya.
Nah, itu 2 dengan 4 namanya konstanta. Konstanta ya, karena dia tapi kalau variabel itu dia berupa huruf, gitu. Jadi berapa variabel bebas untuk persamaan yang pertama ini? Halo? Bentar, jangan ditutup terus. Pak, Apa? ada 2. Oh, apa saja? X sama 2Y. Oh, ya, ham hampir betul ya, hampir betul. Oke, ada lagi yang mau memberikan? Ade Kurniawan Saputra, hadir tidak? Ada Pak. Ya, bagus. Ada berapa variabel bebas di sini? Dan sebutkan. Variabel bebasnya 1 sih Pak. Yang mana? Oh ini Pak. Yang mana? X-nya Pak, X-nya. X. Iya Pak. Hampir salah. Ya, berarti betul. Oke, jadi ini variabel bebasnya yang X. X ini variabel bebas, gitu ya. Tuh, jadi betul. Ada 1 variabel bebas, yaitu X. Tuh ya. Kalau yang ini, sama di bawah ada berapa variabel bebas? Aktiva, hadir tidak Aktiva? Halo Aktiva. Waduh, tidak hadir ya Aktiva nih. Aktiva tidak hadir. Aduh, sayang sekali nih Raya. Ngasih ilmu yang perlu diperhatikan ya. Sekarang kita lanjut nih. Berikov. Hadir tidak Berikov? Berikov? Tidak hadir juga ya. Punya orang nih sih. Tidak hadir. Oke. Sekarang Dharma Setiawan. Halo Dharma Setiawan. Hadir Pak. Hadir ya, bagus. Nah, untuk persamaan 2 ini ada berapa variabel bebas dan apa? Oh. Ada 2 Pak, DX. Pangkat 2 sama DX Pak. Oh, itu masih sejenis ya, Hmm. sejenis. Ada berapa variabel bebas? DX sama D bukan Pak? Wah, itu tambah jauh, tambah jauh. Ini jawab pertanyaannya, ada berapa variabel bebas? 1 atau 2? Tadi yang pertama X ya Pak ya? Iya. Yang ini Kalau nggak ada Pak. tidak ada. Ada Ada. variabel bebas di sini. Yang ini 1 nih. Yang ini Oh. berapa variabel bebas? Ini udah hampir betul tadi. Yuk, berapa variabel bebas di sini? Oke, ini hanya menjawab aja ya. 1 atau 2 gitu ya. Enggak Pak. Dia apa jawabannya, 1 atau 2? 2 Pak. 2. Ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Ke Frido. Nah, Frido hadir tidak? Frido Wiratama. Hadir Pak. Nah, bagus ya. Hadir. Frido, ini ada berapa variabel bebas di persamaan yang bawah ini?
2 ya, Pak. Iya, tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Sekarang Wisfrido Jose. Jose Andreas. Hadir, Pak. Jose ini ada berapa variabel bebas? Satu atau dua? Pak. Satu, Betul. Pak. Betul sekali. Sekarang variabel bebasnya apa? Iya, bukannya, Pak. Aduh, hampir betul. Sekarang kita lanjut. D kuadrat ya, Pak. Hampir betul. Oke, kita lanjut. Kumalagaluh Haifa. Hampir tidak nih Kumalagaluh. Ada satu. DY bukan, Pak. Kenapa? DY. D. Apa? Iya. Hampir betul juga ya. Oke, kita lanjut. Variabel bebasnya apa nih? Sekarang Raka Ilham Renanda hadir tidak? Ya, ini variabel bebasnya apa persamaan ini? Hitung aja. Sebutkan satu huruf. Variabel bebasnya apa? Kamu pakai 2 huruf, 3 huruf, 1 huruf saja. Sebutkan 1 huruf. Variabel bebasnya apa di sini? 1 huruf. Apa? Oke. Itu. Kamu masih pakai 2 huruf ya, satu huruf. Satu huruf bisa A, bisa B, bisa C. Nah itu 1 huruf. Kalau kalau itu banyak huruf ya, ngomongnya bicaranya banyak huruf. Oke, sekarang kita lanjut aja deh. Ya betul. Nah itu ya. Jadi variabel bebasnya ini X ya. Itu. Variabel bebasnya X. Jadi ini hanya satu variabel bebas, yaitu X saja ya. Sama seperti yang di atas nih. Tapi bedanya apa nih yang atas nih dengan yang bawah? Bedanya derajatnya ya. Yang ini derajatnya berapa nih? Ordenya berapa orde? Nah, sekarang ke sampai mana tadi tuh? Renaldo. Renaldo hadir tidak? Hadir, Pak. Bagus. Nah, ini berapa derajat? Orde berapa nih persamaan ini? 1, Pak. Kalau yang bawah? 2, Pak. Waduh, hebat ya. Oke. Jadi ini orde 1, ini orde 2 ya. Kita lihat saja pangkat yang tertinggi ya di sini. Itu 1. Yang di sini pangkat tertinggi 2. Itu ya. Jadi ini adalah di sini hanya satu variabel yaitu X. Di sini juga satu variabel yaitu X. Hanya ordenya orde 1, orde 2. Nah, ini disebut dengan ordinary differential pressure equation, sorry ya. Ordinary differential equation. Itu ya. Persamaan diferensial ordinate atau biasa ya, bebas apa namanya. Sekarang kalau kita lihat yang ini. Tuh ini belum ada ya. Nanti, nah ini mungkin. Nah ini ada berapa variabel bebas? Halo, ada berapa variabel bebas ini? 2 ya, yaitu apa? Dengan apa? Betul ya. X, Ini Pak. X. Ya,
Ini variabel bebasnya ada 2, yaitu X dengan Y, gitu ya. Ini Y, ini X ya. Jadi kita sebut ini persamaannya partial differential equation. Persamaan diferensial parsial, gitu ya. Oke, kita balik lagi nih. Ya, jangan sampai lupa nanti udah kuliah lama-lama yang semester satunya lupa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, misalnya suatu persamaan diferensial orde atau pangkat derajat 1 ya. Nah, ini dy per dx sama dengan y ya. Ini variabel bebasnya itu x ya. Nah, ini diselesaikan secara analitik ya. Kita tahu kalau ini maka diferensialnya itu sama dengan ini ya, konstanta eksponen pangkat x gitu ya. Nah, kemudian di sini misalnya kita punya kondisi awal ya. Kondisi awal dari suatu, artinya gini, suatu materi atau benda itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini ya. Misalnya perubahan temperaturnya atau tekanannya gitu ya. Nah, yang ada di dalam benda itu. Nah, kita punya kondisi awal. Katakanlah di ujung sebelah kiri ya, dan di ujung sebelah kanan gitu ya. Di ujung sebelah kiri x ujung sebelah kiri x-nya 0, y-nya 1. Itu ya. Artinya apa? Pada ujung sebelah kiri itu harga y-nya 1. Itu bisa tadi tekanan, temperatur dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kondisi awal ya, kondisi awal. Oh, bisa jadi ini jadi T ya, time. Pada time sama dengan 0, nah maka nilai temperaturnya sama dengan 1 misalnya ya. Temperatur pada waktu sama dengan 0, atau tekanan pada waktu sama dengan 0, 1 PSI misalnya gitu. Nah, kalau kita substitusikan ya persamaan ini, nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Nah, di sini memberikan, nah kita inputkan ke sini ya. Jadi sama dengan ini persamaan ini. Nah, X-nya 0, Y-nya 1. Itu ya. Nah, dari sini kita bisa cari apa? Konstanta ya. C-nya berapa kan? Itu. Oke. Di mana C sama dengan, nah dapatlah C sama dengan 1. Gitu ya. Untuk yang memenuhi persamaan ini. Maka C-nya harus sama dengan 1. Dengan demikian, penyelesaian tunggal yang memenuhi persamaan dy per dx sama dengan y, di mana y pada x sama dengan 0 sama dengan 1 adalah y sama dengan e pangkat x, karena c-nya kan 1, jadi tidak usah ditulis. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita melangkah yang lebih sulit. Oke. Belum ada ya? Oke ya, kita lanjutkan nih. Nah, sebelum kita baca ini, kita lihat dulu ini kurva. Ini ada suatu persamaan ya, suatu korelasi nih. Kalau dinyatakan dengan persamaan jadi seperti ini. Y sama dengan E pangkat X. Ini kurvanya nih. Nah, ada suatu titik singgung ya, misalnya di sini, X sama dengan 0. Kita buat garis singgung. Oke. Saya baca sekarang nih.
dari gambar tadi, persamaan diferensial memberikan kemiringan kurva pada setiap titik sebagai fungsi X dan Y, ya. Dia memberikan kemiringan sama diferensial itu pada setiap titik. Nah, artinya kalau titik ini, nah persamaan diferensialnya apa? Ya dy per dx, ya, ada garis ini. Ini kan kemiringannya atau garis singgungnya ini. Tapi kalau di sini garis singgungnya mungkin lebih tegak, ya. Artinya y-nya lebih panjang daripada x-nya, gitu kan? Dibanding ini y-nya mungkin dengan x-nya hampir sama. Yang makin tegak kurvanya, dy-nya makin panjang karena kita kalau dy itu ambil 2 titik sini kan, delta y-nya berapa, delta x-nya berapa, gitu. Oke ya. Jadi masing-masing titik ini punya kemiringan, punya slope masing-masing. Berdasarkan garis singgung, garis lurus yang menyinggung kurva pada titik tersebut. Gitu. Oke. Hitungan dimulai dari nilai awal yang diketahui, misalkan di titik x0 dan y0. Nah, kita di titik ini, titik x0 dan y0, kita buat garis singgung. Kemudian kita ambil 2 titik pada garis singgung tersebut. Nah, maka perbedaan di sumbu y adalah delta y, perbedaan di sumbu x, delta x. Gitu ya. Nah, kemudian dihitung kemiringan kurva, yaitu tadi ya, kemiringannya delta y dibagi delta x. Oke. Kemudian dihitung kemiringan kurva di titik tersebut, diteruskan dengan membuat interval kecil pada garis singgung tersebut. Apabila interval adalah delta x, ya, kita buat interval sebesar delta x, maka hitungan sampai pada titik baru, yaitu titik x sama dengan x1, ya, sama dengan x0 ditambah delta x. Jadi kita ke sini ya. Di sini ada titik x0. Kita buat interval delta x. Maka pada titik ini, itu adalah x1. Ini. X1 diperoleh dari x0 ditambah delta x. Itu ya. Nah ini, x1, x0 ditambah delta x. Oke. Jadi x0-nya sebelah sini, x1-nya sebelah sini. Delta x-nya ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wow, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Sampai sini belum ada, Pak. Oke ya, kita lanjutkan kalau gitu. Dari kemiringan garis singgung, berdasarkan persamaan diferensial, akan diperoleh nilai y yang baru, yaitu y1. Y1 sebelah mana sih? Nah, tadi kan x-nya di sini. X0 ditambah delta x, berarti 0 ditambah delta x sama dengan x1 di sini. X1 ini x1 ya, punya y1. Y1 berarti yang mana? Nah, ini tarik ke sini nih. Nah, ini y1. Kalau y0 juga di sini. X0, y0. X1 di sini, maka y1 kita tarik garis mendatar dari garis singgung ini berarti y1. Itu ya. Berarti kita punya x1 dan y1 di sini nih, titik ini. Itu ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi. Delta x lagi, kita dapat x2 dan y2. Gitu. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang itu tadi kita hanya mengandalkan initial value problem. Kita hanya tahu kondisi awalnya saja ya. Yaitu pada kondisi awal tadi y pada x sama dengan 0 adalah sama dengan 1 gitu.
misalnya ya. Nah, tapi bisa juga itu mungkin kalau kita tidak ada kondisi batas, nah itu mungkin kita akan lebih menyimpang. Gitu. Jadi selain kondisi awal, itu ada kondisi batas. Ya sama nanti reservoir juga gitu ya. Kondisi awal itu apa kondisi awal reservoir? Nah, kalau yang sudah mengambil simulasi nanti tahu ya. Kondisi awal itu kondisi pada saat awal. Tekanan reservoirnya, batas oil water contact, batas gas oil contact. Ya. Nah itu, saturasi mula-mula. Gitu ya. Tekanan mula-mula. Nah, tapi juga ada kondisi batas ya. Nah, misalnya reservoirnya itu berbatasan dengan aquifer, dikelilingi oleh aquifer. Ya. Nah, reservoirnya punya komunikasi tidak dengan aquifernya. Apakah reservoirnya kedap, tidak berkomunikasi, artinya aliran dari aquifer tidak bisa masuk ke dalam reservoir. Jika fluida di reservoir diproduksi, fluida dari aquifer tidak bisa masuk atau bisa masuk ke dalam reservoir. Itu kondisi batas. Tapi bisa juga kondisi batas dalam ya. Kondisi batas dalam yaitu pada dinding sumur. Apakah sumurnya sumur produksi, laju produksinya berdasarkan laju alir konstan atau berdasarkan tekanan dasar sumur konstan. Gitu, atau sumurnya sumur injeksi. Batas luar tadi batas luar reservoir. Batas dalam dinding sumur. Nah, itu kita sebut dengan boundary value problem ya, atau untuk kondisi batas ya. Oke, sebentar. Kondisi batas. Halo? Bisa terdengar tidak? Halo? Masih Pak. Masih Pak. Oke. Jadi ada initial value problem. Ya, ini saya sebut saja apa namanya, nilai awal ya, masalah nilai awal atau ini kondisi awal ya. Nanti lebih terkenal kalau ngambil simulasi itu kondisi awal. Yang ini boundary value problem, masalah nilai batas atau kondisi batas, gitu ya. Dan nanti BC, kita singkatnya BC ya, boundary condition. Yang ini IC, initial condition, gitu. Jadi kalau ada istilah itu sama dengan ini, gitu. Oke, initial value problem atau kondisi awal. Di sini persamaan diferensial yang diketahui nilai awalnya. Ya, nilai awal tadi ya, tekanan reservoir, saturasi mula-mula, tekanan reservoir mula-mula, itu batas gas oil contact mula-mula, batas water oil contact mula-mula. Kalau minyak diproduksi kan gas oil contact-nya turun, water oil contact-nya naik kalau minyaknya diproduksi, karena minyaknya ya berkurang. Nah, umumnya persamaan diferensial orde 1. Nah, ini tidak harus ini ya sebetulnya nih. Oke, tapi biar aja lah. Nanti ya. Harga awal X0 dan Y0 diketahui. Kemudian dicari nilai X1, X2, X3, dan Y1, Y2, Y3. Gitu. Berdasarkan harga awal, maka kita cari nilai X1, X2, dan seterusnya. Gitu. Yang seperti tadi. Tadi kan di gambar itu, nah ini kan kita cari dari X0 dan Y0, kita dapat X1, Y1, nanti dapat lagi X2, Y2, dapat lagi X3, Y3, dan seterusnya. Itu ya. Oke.
Nah, sekarang dengan boundary value problem, persamaan diferensial yang diketahui nilai batasnya, gitu ya, nilai batasnya. Jadi kalau yang awalnya, kalau kita hanya tahu initial condition, kita belum tahu nih batas reservoirnya sampai kemana, gitu ya. Nah, tapi yang bawah ini, nah kita sudah tahu tetapkan batas reservoirnya sekian kilo, misalnya gitu, sekian meter atau sekian kilometer ya. Nah, umumnya persamaan diferensial orde 2. Oke, ini umumnya ya. Kita lihat nih. Nah, ini misalnya ada apa namanya? Waktu ya, ada media, ini waktu nih. Nah, ini pada kondisi awal diketahui. Nah, bisa jadi kalau ini boundary condition tidak diketahui ya ini tanda tanya juga sini. Kita ingin mengetahui bagaimana perubahan temperatur misalnya ya dengan berjalannya waktu. Perubahan tekanan berjalannya waktu. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini nantinya nih. Dari X0, Y0 yang tadi kita buat slope ya. Kita peroleh X1, Y1. Kita buat lagi slope yang baru, kita peroleh nanti ini tadi dari X0 ke X1 berdasarkan delta X. Jadi ke sini dengan delta X yang baru, kemiringan yang baru, maka diperoleh X2 dan Y2. Berdasarkan delta X yang baru, diperoleh kemiringan yang baru juga diperoleh X3 dan XY3. Dan selanjutnya, tuh. Nah, tapi jika boundary-nya diketahui juga, maka kita udah tahu nih batasannya sampai sini nih. Itu ya. Seperti contohnya gini. Kita mau memanaskan panci, ya panci. Kita panaskan dengan api ya. Nah, tentunya api yang biasa ya. Kalau api kompor atau oven segala itu kan bisa beda-beda ya, bisa lebih dari 100 gitu dan sebagainya ya. Tapi kalau air mendidih kan sampai 100 ya. Intinya kita punya alat, nah temperaturnya bisa kita setting ya dari 0 sampai 150 derajat Celcius gitu ya. Nah, kita tahu kondisi batasnya kan 150 itu. Artinya di kondisi awal dan kondisi akhir kita sudah tahu nih. Nah, ini X-nya nih 150 misalnya gitu ya. Nah, nanti viskositasnya berapa misalnya ya. Kala-kala ini suhu dan temperatur gitu. Suhu dan viskositas. Nah, ini diketahui kondisi awal, kondisi akhir, batas maksimum diketahui. Batas akhir. Nah, tinggal kita kalau mengubah ya suhunya di antara ya kondisi awal dan akhir, nah ini berapa viskositasnya nih. Itu ya. Artinya kalau hanya diketahui initial problem saja, itu di sini penyimpangannya mungkin lebih jauh ya. Penyimpangannya lebih jauh. Tapi kalau kita tahu ini kondisi batas dan kondisi awal, nah penyimpangannya bisa terukur. Oke, ini ada 3 metode ya untuk initial value problem. Metode Euler, kemudian modified Euler dan Runge-Kutta. Ya, Euler, modified Euler dan Runge-Kutta. Ini masih berantakan ya, ini harusnya subscript nih. Saya buka aja deh itunya ya, saya pindahkan aja deh.
PDF-nya. Jadi nanti PowerPoint-nya mungkin setelah diperbaiki ya. Setelah diperbaiki. Oke, saya ke PDF-nya saja dulu. Jadi di sini kita akan menggunakan 3 metode ya untuk membahas initial value problem. Yang pertama adalah metode Euler ya. Nah, ini orang mana nih? Kalau orang Jerman, Euler ya. Sebut Euler. Kalau kita sebut Euler aja ya, biar. Nah, dikembangkan menggunakan deret Taylor ya. Ini deret Taylor tuh seperti ini. Nanti 1/6 pangkat 3 dan seterusnya. Terus sampai pangkatnya tidak terhingga gitu ya. Nah, cuman ini dari Taylor tuh panjang ya sampai tidak terhingga. Cuman di sini kita hanya menggunakan orde 1 aja. Ya, kita potong sampai sini saja nih. Ini ke belakang kita hilangkan nih. Nah, kita pakai apa namanya? Pangkat 1. Orde 1 ya. Nah, jadi suku ketiga dan seterusnya diabaikan dari sini 1/6 dan selanjutnya 1/24. Kita pakai ini saja. Nah, maka persamaannya tinggal seperti ini. Ya. Persamaannya tinggal seperti ini. Nah, ini Y prime atau Y aksen ya. Ini berarti turunan pertama dari ini berarti dy per dx yang ini. Ya. Ya, aksen ini dy per dx. Yang ini d2y per dx kuadrat. Gitu ya. Oke. Persamaannya y untuk suatu titik setelah ditambah dengan h. H itu tadi delta x ya. Jadi ini y pada x1 lah gitu misalnya ya. Sama dengan y pada x0. Ini y0 berarti. Gitu. Dan yang ini slope-nya nih kemiringannya. Dikali dengan delta x-nya. Gitu. Berarti ini dy per dx dikali dengan delta dx. Berarti ini dy. Gitu. dy berarti ini y-nya ditambah ini. Y0 ditambah delta y sama dengan y1. Y0 ditambah delta y sama dengan y1. Gitu. X-nya sendiri x0 ditambah delta x sama dengan x1. Oke. Nah ini, ya aksen sendiri adalah dy per dx yang ini. Atau kita biasa sebut fxy. Oke ya. Jadi kalau mau nanya silakan aja ya. Saya masih bingung atau saya tambah bingung gitu ya. Nah, tanya saja. Oke. Nah, sekarang y x0 itu adalah y0. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya. Berarti ini y0 nih. Ini delta x, A itu delta x. Ini delta y per delta x. Berarti ini delta x dikali delta y per delta x. Berarti delta y. Gitu ya. Nah, tidak disebut. Jadi H itu increment dari X atau delta X ini, H-nya. Nah, Y aksen X, 0, slope dari kurva.
yaitu delta Y dibagi delta X, kemiringan dari kurva. Nah, persamaan 8.1 dapat ditulis sebagai Y X 0 ditambah H sama dengan Y X 0 ditambah H. Nah ini F X 0 Y 0. H F 0 X 0 ini berarti slope-nya, Y aksennya tadi. Gitu. Oke. Nah, kalau kita buat persamaan generalnya, general equation, nah kita sebut saja, ini kan Y1 nih. Ini Y0. Ini delta X, ini slope. Nah, jadi ini Y1 atau YN plus 1 sama dengan YN ditambah H atau delta X ditambah slope delta Y per delta X. Kalau ini YN berarti YN plus 1. Terserah ini mau Y0, ini Y1, ini Y2 berarti ini Y3 dan selanjutnya. Oke ya. Jadi N-nya bisa 0, 1, dan selanjutnya. Nah, jadi seperti ini. Ini tadi kurvanya, kita mula-mula dari sini. Dari X0, Y0, kita ambil suatu harga delta X. Ini kita buat garis singgung dulu nih. Garis singgung pertama. Ya. Nah, dari garis singgung pertama kita ambil suatu delta X. Ini garis singgung pertama nih. Kita ambil delta X, berarti kita peroleh di sini X1 sama dengan X0 ditambah delta X. Nah, kalau kita tarik sampai ke garis singgung tadi, kita ke sini, maka dapat Y1. Nah, Y1 sama dengan Y0 ditambah delta X dikali delta Y per delta X. Nah, kita udah dapat ya, delta titik di sini adalah titik X1 dan Y1. Di sini titik X0 dan Y0. Tuh. Nah, dari sini kita ambil lagi garis singgung nih, yang baru nih. Garis singgungnya lebih curam ya. Nah, kita ambil lagi delta X lagi. Setelah delta X yang sama, maka kita ambil lagi, tarik, dapat X2 kan. X1 ditambah delta X sama dengan X2, tarik lagi ke garis singgung, dapat lagi Y2. Nah, dari titik singgung ini kita tarik lagi garis singgung lagi. Dan seterusnya. Akibatnya kita punya kurva seperti ini. Nah, ini akan nanti sini lagi sini. Kesalahannya ini, makin lama makin besar. Karena kita tidak punya boundary problem, boundary condition. Ya. Itu menggunakan initial value problem. Oke, sebagai contoh. Kita punya persamaan ini. Ya, fungsi ini dy per dx sama dengan dx kuadrat dikali y ditambah 3y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan ditambah 3. Sorry. Initial condition X 0-nya itu sama dengan 1, Y 0-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini X 0-nya sama dengan 1, Y 0-nya sama dengan 1. Betul. Oke ya. Tentukan Y untuk X sama dengan 1,2. X-nya 1,2, kita ingin mencari kalau X-nya 1,2, Y-nya berapa. Nah, kita gunakan nilai H atau delta X itu sama dengan 0,2.
Bagaimana kalau kita gunakan H-nya itu atau delta X-nya 0,1? Artinya kalau untuk kasus ini delta X-nya 2 kali lipat delta X ini. Yang mana yang lebih mendekati? Kalau kita gunakan yang ini, berarti untuk mencapai 1,2 kita hanya perlu satu langkah saja. Karena dari X0 ke X1, X0-nya itu 1, X1-nya itu 1,2. Dengan delta X atau H 0,2, berarti ini satu langkah saja, 1 ditambah ini udah langsung sama dengan ini. Gitu ya. Ini satu langkah. Tapi kalau kita gunakan H atau delta X-nya 0,1, maka kita perlu 2 langkah. Dari X0 sama dengan 1, ditambah dengan delta X, kita dapat X1 sama dengan 1,1. Kita perlu lagi menghitung X2, yaitu X1 tadi 1,1 ditambah dengan 0,1 lagi, jadi 1,2. Barulah kita bisa memperoleh Y-nya berapa. Jadi X2-nya. Nah, kalau di sini tadi cukup satu langkah, berarti cukup X1 saja. Kalau kita gunakan delta X yang kecil, berarti kita perlu 2 langkah, yaitu perlu X1 dan X2 untuk mencapai 1,2. Sekarang, untuk kalau kita gunakan delta X-nya 0,2, ya, satu langkah saja. Untuk H atau delta X sama dengan 0,2, nah kita tetapkan persamaan general tadi, di mana H-nya nih 0,2. Y0 tadi kan 1 nih. Kita ingin cari Y1. H 0,2. Nah, F X 0 Y0. X0-nya ini 1, Y0-nya 1. Ya, berarti seperti ini kita masukkan. Nah, jadi di sini langsung Y sama dengan X 1,2. 1 kali langkah. Yaitu di sini 1 ditambah 0,2 delta X-nya ya, atau H-nya. Nah, slope-nya bagaimana nih? Nah, slope-nya, kita lihat persamaannya nih. Ini kan. Kita masukkan aja nilainya ini. X0, X1. X-nya 1, Y-nya 1 ya. Y0 1. Berarti 2 dikali 1 kuadrat nih. Dikali dengan Y0-nya 1 ya. Dikali 1. Ditambah 3, X0-nya 1, X0 kuadrat. Ditambah, ini Y0-nya 1 kuadrat. Ditambah X-nya, X0-nya 1 kuadrat nih. Ditambah 3 ya. Berarti ini tidak ada ya nih. Sini kok tidak ada Y-nya nih. Oke. Yang ini satunya dicoret nih. Oke, hasilnya sama dengan 1 ditambah ini sama dengan 2,8. Gitu ya. 2,8. Dan hasil yang eksak berapa yang ya, kalau eksak ya kita masukin aja langsung nilainya ke sini nih. Kalau kita ingin X-nya 1,2 berarti kita masukin sini. Ya, 1,2. Y-nya. Oke lah, nanti kita bandingkan di bawahnya ada. Untuk delta X sama dengan 0,1, nah, maka kita perlu 2 langkah. Langkah pertama, ya kita gunakan general equation sama, karena delta X-nya 0,1, kita perlu cari dulu X1. Nanti cari X2. Untuk mencapai X 1,2. Jadi X1 ini 1,1.
Dapatnya dari X0 yang 1 ditambah 0,1. 1,1. Nah, ini kita masukkan nih Y0-nya sama dengan 1, H-nya 0,1, X0, Y0 kita masukkan. Ini kita masukin angkanya ke persamaan tadi nih, untuk nilai X01, Y01 dapat 9. Dikali 1,1 dapat 1,9. Ini adalah nilai Y1. Nah, 1,1, maka Y-nya 1,9 ini titik yang baru ya. Nah, kita cari lagi X2 yaitu untuk X sama dengan 1,2. Gitu. Sama dengan, nah Y-nya, Y1-nya berapa? Y1-nya tadi kan udah 1,9 nih. H-nya masih konstan ya, 0,1 nih. Nah, F, X1, Y1 untuk titik 1, Y1, X1-nya 1,1, Y1-nya 1,9. Kita masukkan ke persamaan nilai X dengan Y-nya nih. Persamaan dapatlah di sini 3,972. Ya. Nah, di sini hasilnya berbeda ya. Semakin kecil H-nya, semakin kecil kesalahannya. Gitu. Ini nilai namanya ini bisa kita coba masukkan nih. Dapatnya berapa nih ke sini? X-nya 1,2. Nah, kita cari berapa Y-nya. Ya. Oke. Sebentar. Sebentar, ini nilainya kok. Nanti yang lebih kecilnya itu seberapa gitu, patokannya apa gitu kan, pasti pertanyaan ya. Ya patokannya dari persamaan tadi ya, harusnya langsung dicari apa namanya, nilai X dengan Y-nya. Ya X-nya 1,2, Y-nya berapa tadi ya. Oke, nanti saya cariin deh. Jadi kesalahannya seberapa besar nih dibandingkan dengan kalau kita gunakan persamaan tadi secara langsung. Oke, sekarang kita lanjut aja dulu ya. Ke Euler yang dimodifikasi. Nah, jadi untuk yang metode Euler dimodifikasi, kita gunakan di sini juga menggunakan deret Taylor, tapi kita gunakan 3 suku. Jadi sampai pangkat 2-nya ini. Pangkat 3 dan selanjutnya kita hapus. Kita abaikan. Nah, jika persamaannya sampai pangkat 2, maka kita bisa mendapatkan ya persamaan ini. Turunan kedua nih ya. Turunan kedua dapatnya dari sini. Nih, coba ya. Ini persamaan ini parameter ini kita letakkan di ruas kiri. Yang lainnya di ruas kanan. Jadi bagaimana? Nah, kalau kita turunkan ya, sehingga kita ini sama dengan berapa? Nah, kalau di posisinya kita tetap di kanan, misalnya yang lain pindah ke kiri ya. Berarti ini pindah ke ruas kiri berarti negatif ya. Min, sorry.
Nah, kemudian oke lah gini, ini tetap, berarti ini pindah ke ruas kiri, ini pindah ke ruas kiri, gitu ya. Y X0 ditambah H dikurangi Y X0 dikurangi H Y aksen X0. Ini pindah ke kiri, ini pindah ke kiri. Terus, karena kita hanya ingin ini saja, maka ruas kiri dibagi dengan setengah H kuadrat. Gitu ya. Dibagi setengah H kuadrat. Tuh. Nah, maka diperoleh Y aksen, 2 aksen X0. Gitu. Yaitu ini. Nah, ini tidak step by step-nya ya, kurang ya. Cuman sekarang percaya aja deh ya. Nanti saya berikan. Soalnya kalau nanti belajar simulasi, itu dijelaskan ini lebih detail kenapa bisa dapat seperti ini. Turunan keduanya dari sini. Cuman ya saya ngajar simulasi juga kan, gitu. Oke lah, ini sekarang kita tidak keburu untuk saya tampilkan secara step by step ya. Dari persamaan ini diperoleh ini. Tuh. Nanti saya berikan ya, teman sekarang ya udah kayaknya gini aja deh perubahannya dari sini dapat ini, gitu aja. Nanti dapatnya gimana? Karena untuk mendapat ini ya nanti kita potong dulu nih turunan pertama dulu berapa gitu. Nah, turunan pertama ini dan ini barulah nanti dapat turunan kedua. Oke. Sekarang dari sini dapatlah ini, kau aja ya. Nanti penurunannya belakangan deh. Saya mau bagusin dulu PowerPoint-nya. Oke, persamaan 8.4 disubstitusikan ke persamaan 8.3. Ini 84 adalah ya. Ini yang ini sih. Ya, N plus 1. Persamaan 86 disubstitusikan ke persamaan 85 gitu. Jadi nilai Y2 aksen ini kita substitusikan ke sini. Tuh, berarti dapatlah persamaan ini. Nah, kemudian kita juga bisa dari persamaan atas ini menjadi persamaan di bawahnya nih. Tuh. Oke, soalnya ini kan di Y per dx atau dy per dh gitu ya per. Oke lah. Pokoknya dari persamaan ini bisa kita jadikan persamaan ini. Ya, nilai ini dipecah menjadi ini. Gitu. Ini A kuadrat per 2 dikalikan ini. Ya. Jadi seperti ini. A kuadratnya jadi H ya. Karena ini A kuadrat dicoret dengan H ini. Untuk yang ini juga HY aksen ini kali ini. H-nya dikurangi kuadratnya karena dibagi ini. Jadi ya HY aksen per 2 dikali ini. Oke ya. Nah, kalau kita pisahkan nih H per 2-nya nih, kemudian kita kurung, nah jadi persamaannya seperti ini. Nah, ini persamaan penyelesaian persamaan untuk mencari Y
pada mencari Y1 dari X0, Y0 ya. X0, Y0, kemudian kita dapat ini ini kan ada X0, berarti ini Y0 nih. Nah, setelah ditambah H, ini berarti X1. X1 itu berarti X0 ditambah H atau delta X. Maka Y-nya ini adalah Y1. Ya, ini X1, X0 ditambah H, Y fungsi X1. X1 berarti Y1. Kita mencari dari X0, Y0, kita dapat X1, Y1 dengan delta X-nya H, dengan tambahan ini. Yaitu turunan pada X0 dan turunan pada X1. Jadi dua slope ini kita bagi dua, rata-ratakan. Gitu. Jadi gini, kalau kita ambil titik ya. Nah, titik ini dengan titik ini. Ini kan ada slope, ada dua slope ya, dua kemiringan garis singgung. Garis singgung yang menyinggung titik ini dan garis singgung yang menyinggung titik ini. Nah, itu kita nyatakan dengan ini dan dengan ini. Ini titik singgung di X sama dengan 0. Ini titik singgung atau garis singgung, kemiringan garis singgung pada titik X sama dengan 1. Di rata-rata ya bagi kemiringan X sama dengan 0 ditambah kemiringan pada X sama dengan 1 dibagi 2. Berarti dirata-ratakan. Dikali dengan delta X atau H. Ini persamaannya di mana Y aksen X0 sama dengan F X0 Y0 sama dengan dy per dx pada X0. Sedangkan yang ini Y aksen X0 ditambah H ini sama dengan Y X1. Ini fungsi X1 Y1. Kalau ini kan fungsi X0 Y0, ini fungsi X1 fungsi Y1. Karena Y X1 atau Y X0 ditambah H masih dicari, maka yang digunakan adalah Y bintang X0 ditambah H. Ya, karena ini belum diketahui, maka yang digunakan Y bintang X0 ditambah H. Ya, persamaan Euler, X bintang itu apa? Bintang itu belum didefinisikan ya nanti. Ini sih definisinya. X bintang. Penyelesaian metode Euler yang dimodifikasi dilakukan dengan dua langkah pokok. Yaitu mencari dulu Y bintang N plus 1 atau mencari ini dengan persamaan ini. Artinya persamaan ini mencari Y bintang N plus 1 sama dengan ini Y0 tadi ditambah H F aksen ini kemiringan pada X sama dengan 0. Ada X0. Nah, dapat Y bintang. Nah, baru kita masukkan ke sini. Ini di kemiringan pada X1. Kemiringan pada X0, kemiringan pada X1. Tapi ini Y bintang gitu. Y bintangnya yang ini. Soalnya ada trial and error ya, gitu. Trial and error. Oke lah, mungkin kita lihat di sini untuk
N sama dengan 0. Nah, kita mulai dari X0 dulu nih. N sama dengan 0 berarti X0 Y0. Kita cari dulu Y1 bintang. Sama dengan Y0 ditambah H atau delta X ditambah slope pada titik X0 Y0. Y1 sama dengan Y0 ditambah H/2 dikali kemiringan pada X0 Y0 dan kemiringan pada X1 Y1. Y1-nya diketahui dari sini. Oke lah, kita pakai contoh saja biar lebih mudah. Contoh soal, misalnya persamaan dy per dx sama dengan 2x kuadrat dikali y ditambah 3y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 3. Kondisi awal, x0-nya 1, y0-nya 1. Tentukan y untuk x sama dengan 1,1 dengan h atau delta x sama dengan 0,1. Nah, berarti ini kita perlu berapa iterasi? Cukup satu saja, satu perhitungan ya. Karena x0-nya itu sama dengan 1, delta x-nya sama dengan 0,1. Berarti kita mencari x 1,1 cukup dengan ini ditambah ini udah sama dengan 1,1. Dengan menggunakan persamaan 8,5 persamaan ini, persamaan ini, maka kita cari Y1 bintang. Nah, ini kita masukkan semua. 1,9 dapatnya. Nah, titik Y1 bintang itu hanya berdasarkan slope kemiringan pada titik X0 Y0. Dapatnya 1,9. Tapi kan kita ingin merata-ratakan dengan kemiringan pada titik X1 Y1. Padahal X1 Y1-nya belum kita ketahui. Maka setelah dapat Y1 bintang, kita baru cari Y1. Y1 sama dengan ini. Di mana ini sama dengan Y1 bintang. Nah, kita inputkan ke persamaan untuk X0 dan Y0. X0 dan Y0-nya berapa nih? 1,1 ya. Dan untuk kemiringan pada persamaan dengan X1 Y1 bintang. Artinya dari persamaan yang tadi nih, kita inputkan. Nah, persamaan ini kita inputkan X1-nya X1-nya berarti X0 ditambah H. Ya, X0-nya 1, H-nya 0,1. Berarti X1-nya 1,1. Dan Y1 bintang. Ini 1,1. Ini Y1 bintang yaitu 1,9. X1 sama dengan 1,1. Y1 bintang 1,9. Kita inputkan ke persamaan tadi. Ini. X1-nya X-nya 1,1, Y-nya 1,9. Kita inputkan.
dapat slope pada X1, Y1. Itulah, kita masukkan semua ini, nilai ini ke persamaan, nilai ini kita masukkan ke persamaan. Jadi dapatlah ini. Maka kemiringan pada X1, Y1, maka Y1-nya sama dengan 2,4 ini. 2,486. Oke. Itu modified Euler. Sekarang satu lagi yaitu metode Runge-Kutta. Nah, kalau tadi metode Euler, itu kita pakai deret Taylor-nya sama dengan 1. Ini metode modifier Euler. Kita gunakan deret Taylor-nya sampai orde kedua. Untuk metode Runge-Kutta, kita gunakan deret Taylor-nya sampai ke orde 4. Tuh ya. Jadi deret persamaannya tadi kita potongnya sampai pangkat 4. Nah, terus pangkat 4, kita mencari Y X 0 ditambah H. Ini. Y1 sama dengan Y0 ditambah K0 ditambah 2K1 ditambah 2K2 ditambah K3 dibagi 6. Ini apa? Ini dari sama tadi ya. Initial condition X sama dengan X0, Y sama dengan Y0. Jadi ini K0 adalah ini. K1-nya, K2-nya, K3-nya. Nah, sekarang kita mulai mencoba ya untuk N-nya sama dengan 0. Untuk N sama dengan 0, ini Y0, ini Y1. Ini maka Y1 sama dengan ini. Dengan K1, K0, K1, K2, K3 sama dengan ini. Untuk N sama dengan 1, maka yang ini menjadi Y2, ini Y1. Dan K0 itu dapat dari delta X dan garis singgung atau slope pada titik X1, Y1. K1 dapat dari delta X atau H dikali dengan
garis singgung pada X1 plus 0,5H, X1 plus 0,5 delta X. Dan Y sama dengan Y1 plus 0,5 KO. K2 dan K3 bisa diperoleh dari persamaan ini. Harga H ditentukan sendiri oleh pemakai. Jadi H-nya kita tentukan mau pakai 0,2, 0,1 atau berapa. Kita lanjutkan. Semakin kecil harga delta X atau H, maka nilai kesalahannya semakin kecil. Semakin kita gunakan nilai yang kecil, maka perhitungannya jadi lebih banyak. Untuk mencapai ke kondisi batas, kita perlu time step waktu yang lebih panjang, lebih banyak ya. Contoh. Ini persamaan diferensial dengan initial condition X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 1. Jadi pada kondisi awal, kemiringannya dW per dx itu, nah 2 dikali 1 kuadrat, 3 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 kali 1. Tentukan nilai Y pada X sama dengan 1,2. Kita pilih A-nya 0,2. Berarti cukup satu langkah saja karena X0-nya itu 1, tambah delta X 0,2, kita ingin cari 1,2. Nah, ini samaannya kita pasang dulu. Ya. Oke. Kita hitung dulu K0, K1, K2, K3. K0-nya sama dengan H atau delta X dikali kemiringan pada X0, Y0. H-nya tadi 0,2, kemudian dengan X0, Y0 kita masukkan ke persamaannya. dy per dx, turunan pada. Itu pada X0 sama dengan 1, Y0-nya 1. Dapatlah K0 itu 1,8. Kemudian kita hitung juga K1. K1 ini persamaannya H-nya 0,2.
Untuk kemiringan pada X1 dan Y-nya tadi Y bintang ya. Ini dari perhitungan sebelumnya ya nih. Nah, ini satu. Oh, sorry, ini udah ada nih. K1-nya sama dengan yaitu 0,2 F pada X0 itu 1 ya, ditambah 0,5 dikali H. Ya, H-nya berapa tadi? 2 ya. 0,2. Berarti 0,5 kali 0,2 sama dengan 0,1. 1 plus 0,1, ya 0 tadi 1 ya. Kemudian ini 0,5 dikali KO. KO-nya 1,8. 0,5 kali 1,8 sama dengan 0,9. Gitu ya. Dan dapatlah X-nya itu 1,1, Y-nya 1,9. Kita masukkan ke persamaan. Persamaan ini untuk X-nya 1,1, Y-nya 1,9. Dapatlah F X1, Y1 atau dy per dx. Nah, seperti ini. Kita inputkan nih. Ini X-nya 1,1, Y-nya 1,9. Ini X, ini Y. Maka diperoleh K1 sama dengan 4,322. Itu ya. Berarti berdasarkan persamaan ini. X-nya tadi 0,2, maksudnya kemudian X0 itu tadi 1, ditambah ini 0,5 dikali H-nya 0,2, jadi 0,1, Y-nya Y0 1 ditambah 0,5 dikali K1. K1-nya 0,5 dapatlah 2,161. Jadi untuk X sama dengan 1,1 dan Y 3,161. Kita masukkan ke persamaannya yang tadi. Dapatlah K2 9,25. Selanjutnya kita cari K3. K3 persamaannya ini. A-nya 0,2, F, X0-nya 1, ditambah A-nya 0,2. Jadi 1,2 X-nya. Y0 1 ditambah K2. K2-nya 9,25. Sehingga kita cari kemiringan untuk X 1,2, Y 10,25. Kita inputkan ke persamaan diferensial di atas tadi. Kita peroleh 73,4535. Kemudian K0, K1, K2, K3 kita inputkan ke persamaan ini. Ini. Inputkan ke sini K0, K1, K2, K3. Tadi Y0-nya kan 1 ya. Kita tambahkan. Maka diperoleh Y1-nya 18,065. Gitu. Ini kalau kita gunakan H0,2. Kalau H0,1, ini pertama untuk apa namanya, X-nya 1,1 dulu. Ya, karena 0,1 ya. X-nya 1, X0 itu. Berarti ke 1
X1 1,1 untuk delta almost itu baru ke X 1,2 dua kali hitungan. Kalau ini kan langsung nih, ya langsung ke apa namanya Y1 dengan X1-nya tuh 1,2. Oke ya, seperti ini. Kamu bingung? Halo? Yang mau ditanyakan? Kalau tidak bertanya itu berarti bingung atau tidak tahu ya? Iya, iya betul. Masih mendengarkan tidak? Masih, Pak. Iya, bagus. Masih, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang presentasi kelompok gimana, Pak? Ada yang belum maju, Pak? Ya, nanti maju. Waktunya gitu ya? Tinggal dikit sih, Pak. Oke. Orang ngebut bisa begini. Ini tadi persamaan berdiri equation. Jadi bagaimana kalau dua variabel bebasnya ada dua? Nah, tadi variabel bebasnya X dengan Y ya. Atau kalau dalam aliran fluida itu X dengan T gitu ya. X-nya ruang reservoir, T-nya waktu. Kecil ya. Ini katakanlah persamaan seperti ini nih. Diferensial parsial orde 2. Nah, di sini kita bisa bedakan ya penyelesaiannya dengan tiga tipe 3 ya. Kita bisa bedakan tipenya yang mana. Apakah dia berbentuk elips atau parabola atau hiperbola. Nah, kita masih ingat persamaan ABC. Itulah, ini batasannya ya. Jadi nanti baca sendiri aja nih. Parabola tergantung waktu tidak permanen sama. Nah, ini kayak reservoir ya. Nah, dalam simulasi kita bagi menjadi sel-sel seperti ini. Gitu. Bentuk persamaan diferensial parsial. Ini persamaan elips. Elips itu tahu ya? Kayak opal gitu ya. Berarti ini adalah persamaan Poisson. Oke, nanti cara saja dan persamaan Laplace. Ini bentuknya elips ya. Jadi ada untuk apa? Jari-jari X dan jari-jari Y-nya itu. Persamaan parabola. Ya parabola bentuknya ya kayak parabola itu ya. Tahu kan parabola ya? Oke. Satu lagi hiperbola ya. Hiperbola. Nah, sekarang kita itu tadi jenis persamaan dibagi menjadi persamaan parabola dan hiperbola. Nah, sekarang penyelesaian persamaan diferensial parsial bagaimana? Nah, coba pakai perbedaan diferensial dengan ada hingga. Beda hingga bahasa Inggrisnya nih
limit different. Oke. Ini raster ya. Nah, ini posisi titik-titiknya nih. Kita bagi ke dalam sel-sel ya. Nah, posisi di sini ini sumbu I kalau di apa? Reservoir sumbu X itu kita sebut dengan sumbu I. Sumbu Y kita sebut dengan sumbu J. Sumbu vertikal, sumbu Z kita sebut dengan sumbu K ya. Berarti ini I itu ke sini, J itu ke arah sumbu Y. Jika ini posisi I, J titik ini, maka posisi di sini adalah I plus 1, J. Di sini I min 1, J. Di sebelah utara I, J 1. Berarti J-nya yang berubah kalau ke sini. Kalau ke selatan juga J-nya yang berkurang. Kalau ke timur I-nya bertambah, ke barat I-nya berkurang. Ya, itu ruangannya nih. I, J. Oke ya. Nah, kita dari deret Taylor itu ya, kita bisa mendapatkan turunan pertama dan turunan kedua. Tadi masih ingat deret Taylor ya. Untuk mendapatkan turunan pertama, maka deret Taylor-nya dipotong sampai turunan pertama saja, sampai pangkat 1 saja. Aduh, tadi mana ya Taylor? Oke, ini saya ulang lagi. Bentar nih. Ini mungkin nanti nih saya buat ya, biar lebih enak. Saya singkat PowerPoint tapi jadi untuk turunan pertama, kita potong sampai sini nih. Kita ambil bagian depan ya. Ini kita buang, ini turunan pertama. Nah, dapatlah dari persamaan ini turunan pertama. Kalau untuk turunan kedua sampai ke sini kita potong, dapatlah turunan kedua. Itu ya. Oke. Nah, jadi persamaan ini dapatnya dari tadi kita pemotongan deret Taylor. Nah, ini sama nih sebetulnya ya. Hanya dia titiknya, kalau ini perbedaan antara titik tengah dengan titik sebelah timur. Ya, ini antara titik tengah dan titik sebelah barat. Antara titik sebelah utara dengan titik sebelah selatan ya. Nah, kita juga bisa dapat nanti turunan keduanya nih. Itu ya. Ya, ini turunan pertama. Ini kita sebut dengan forward different. Ini backward different. Ini central different. Nah, ini turunan keduanya dengan menjumlahkan ya antara nantilah. Ini di sini kurang jelas ya, nanti saya buat jelas ya, insya Allah. Nah, ini kalau kita inputkan ya, kita substitusikan nih. Tuh, ya forward different itu diferensial maju ya. Diferensial mundur, backward different. Pusat, central different. Gitu ya. Oke, ini kita dapat nih turunan kedua. Sebentar ya. Bu Rini. Ya, Bu Rini. Ya.
Nah, udah. Dan video bilang yang memperlihatkan mahasiswa yang skripsinya telah direvisi oleh pegawai atau kopi. Buktinya dia ngecek setiap halaman yang ada di skripsi tersebut. Terus kalau dibilang semudah cek tuh ya, ada cara penulisan yang salah. Orang yang ada di depan dia, yang diduga pemiliknya, ya kan, si mahasiswa itu, cuma bisa awalnya itu ada yang mengaku memiliki pengalaman sampai dengan pulang mungkin mahasiswa juga karena tiap hari dia ngeprint skripsi, dia tahu tuh aturan nulis skripsi kayak gimana, formatnya kayak gimana. Dia bilang, wow, ini dosen yang lagi nyamar, dia tukang kopi kali ya. Siapa ya kalau dapat tukang fotokopi yang kayak gini ya? Baik. Bantuin. Baik. Sekali salah. Kan malas banget. Dia lagi coret lagi. Cuman timbang jadi koma salah naro. Coba mencet dicatat balik lagi capek banget. Tapi itu emang suka dukanya Pep. Oh ya kalau skripsi bikin sendiri bikin itu pasti beda. Musik Indonesia. Oh.